Bab 75. Bertarung. Paman, kamu terlalu sungkan, aku harap kamu memaafkanku karena telah mengganggu. Elton Su menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, jadi kesopanannya cukup membuat Rodi terkesan. Hehe, kamu sangat sopan. Tidak sepertiku, dua anak yang tidak memenuhi syarat ini. Silakan duduk. Rodi diam-diam mengangguk, sikap Elton Su sedikit menyentuh Rodi. Dia menyapa Elton Su dengan ramah. Mereka mengobrol di aula. Rodi meminta seseorang mengatur kamar untuk Elton Su beristirahat. Dengan tuntunan pelayan, Elton Su kembali ke kamar dan beristirahat. Setelah sibuk selama beberapa hari, dia sangat kelelahan. Di ruang kerja Rodi, keluarga yang terdiri dari 3 orang berkumpul. Rodi melambaikan tangan kepada pelayan, kemudian Rudi dan sekeluarga pun duduk. Rodi bertanya tentang pengalaman Blue Dragon. Setelah penjelasan sederhana Blue Dragon, kemudian bertanya tentang sekolah bela diri. Setelah menyinggung hal ini, ekspresi Rudi berubah drastis. Putra Pubelin yang bernama Tony Lin sudah kembali beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa beberapa murid sekte besi iblis datang bersamanya kali ini. Rodi menghela nafas, terlihat ada sebuah kekhawatiran dari tatapan matanya. Keluarga Luo yang sudah diwarisi selama ratusan tahun, secara bertahap jatuh ke tangannya. Rodi tidak bisa membayangkan warisan keluarga selama ratusan tahun diambil. Tony Lin sudah menjadi master spiritual nyata tingkat awal tahun lalu. Dia telah memenangkan juara pertama dalam 2 kompetisi seni bela diri dan sekarang dia membawa murid-murid sekte besi iblis. Dia ingin menjadi yang teratas dalam kompetisi seni bela diri kali ini dan bertekad untuk menang. Setelah mendengar ayah mereka membahas tentang sekte besi iblis, mata Blue Dragon dan saudaranya menyipit. Mereka telah terjerat dengan murid sekte besi iblis berulang kali di kota Longyang, dan bahkan mereka telah membunuh banyak murid sekte besi ajaib. Jika hal ini diketahui sekte besi iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keduanya sangat takut dan khawatir saat ini, jadi mereka tidak menyebutkan pertemuan dengan murid-murid sekte besi iblis kepada Rodi. Omong-omong, Blue Dragon, aku merasa kamu bisa menembus tingkat spiritual nyata. Kompetisi seni bela diri akan diadakan dalam beberapa hari. Apakah kamu yakin bisa menerobos tahap Reiki murni? Rodi memandang Blue Dragon, dari tatapan matanya dapat menjelaskan ada sebuah rasa lega. Untungnya, dia telah melahirkan seorang putra yang baik. Bukan hanya memiliki bakat yang di atas rata-rata, tetapi memiliki bakat yang langka. Dia selalu percaya di tangan Blue Dragon, keluarga Luo pasti akan bangkit kembali. Jika Blue Dragon dapat menerobos ke tahap Reiki murni saat ini, maka hasil dari kompetisi seni bela diri ini, bahkan jika sekolah seni bela diri Win kalah, mungkin berdasarkan identitas Blue Dragon sebagai seorang alkemis, martabat keluarga Luo dapat dipertahankan. Aku sudah menemukan semua bahan untuk pil penambah energi dan aku akan berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil ubu dalam 2 hari ke depan. Setelah meminum pil, aku memiliki keyakinan 100%, kalau aku akan menerobos ke tahap Reiki murni. Blue Dragon tahu isi hati Rodi. Sedangkan tentang mengundang Elton Su untuk berurusan dengan Tony Lin, Blue Dragon tidak ingin mengungkitnya. Karena dia akan memikirkan hal ini dalam 2 hari dulu, dan nanti baru membahasnya. Di sisi lain, Rone yang berada di samping berkata saat ini, "Ayah, sebenarnya kali ini aku dapat menemukan bahan untuk membuat pil penambah energi, dan itu semua berkat bantuan kakak Elton Su." Mendengar ini, Rodi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia tidak salah menerawang, kultivasi Elton Su hanya berada di puncak tingkat pemurnian dewa. Dan Rodi jelas tahu bahwa resep untuk membuat pil ramuan itu harus menerobos tahap Reiki murni. Mungkinkah Elton Su adalah murid tingkat tinggi dari keluarga Su? Hehe, karena Elton Su sudah banyak membantu, saat dia menjadi tamu di rumah kami, kamu tidak boleh mengabaikannya. Berpikir bahwa Elton Su mungkin adalah murid dari keluarga Su, Rodi akan memperhatikannya. Lagi pula, jika bisa mengambil hati keluarga Su, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Blue Dragon dan Rone tidak memikirkan apa yang dipikirkan Rodi kali ini, tetapi Elton Su adalah sahabat baik mereka berdua. Bahkan jika Rodi tidak mengatakannya, keduanya tidak akan memperlakukan Elton Su dengan buruk. Melihat kelelahan di wajah anak-anaknya, Rodi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, "Kalian berdua segera kembali beristirahat." "Ayah, kamu juga istirahat lebih awal."
Blue Dragon dan Rone berjalan keluar dari ruang kerja, dan kemudian kembali ke kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Pada hari kedua pagi-pagi sekali Elton Su ditemani oleh Rone, berjalan keluar dari sekolah seni bela diri Win dan berjalan di sekitar kota Shaoyang. Kemudian dia masuk ke sebuah toko bernama Pavilion. Menurut Rone, Pavilion ini adalah tempat yang didedikasikan untuk menjual harta spiritual di kota Shaoyang. Di antara harta senjata spiritual di pavilion yang paling rendah adalah senjata spiritual tingkat menengah. Sebagian besar harta spiritual di negara awan terapung adalah senjata harta karun dari tingkat rendah hingga tingkat teratas. Dan tidak banyak harta spiritual yang telah mencapai tingkat tinggi, hanya keluarga kerajaan yang bisa menyimpannya, dan orang biasa tidak mudah untuk memilikinya. Di pavilion, Elton Su dan Rone melihat sekeliling, tetapi tidak membeli apapun. Bagi Elton Su hari ini, dia sudah memiliki senjata spiritual yang dulunya merupakan senjata spiritual bumi yang tidak diketahui asalnya. Sedangkan Rone, dia tidak kekurangan senjata. Sekolah seni bela diri Win adalah kekuatan yang telah diwarisi keluarga Luo sejak lama, dan koleksinya jelas tidak kurang dari pavilion. Keduanya datang ke sini untuk jalan-jalan, tetapi Rorty juga ingin membawa Elton Su untuk mengenali tempat ini. Setelah berbelanja di pagi hari, Rone melihat Elton Su sudah bosan, jadi mau tidak mau dia mengesampingkan minatnya dan membawa Elton Su kembali. Keduanya berjalan ke aula seni bela diri Win, tetapi mereka melihat tumpukan besar kotak mahoni di halaman. Hal itu membuat Rone terlihat bingung. Begitu mereka tiba di pintu aula, mereka mendengar obrolan dan tawa datang dari aula. Keduanya berjalan ke aula, saling melirik, dan aula itu dipenuhi dengan orang. Ketika Rone melihat orang-orang di aula, senyum di wajahnya langsung hilang. Rodi, yang duduk di kursi utama, melihat kembalinya Rone, dia segera memanggil, "Rone, kemari dan duduk." Rone menjawab dengan patuh, dan segera menarik Elton Su untuk duduk di sebelah Blue Dragon, kemudian tidak hanya menatap pemuda yang duduk di seberangnya, dan berkata dengan dingin, "Lin, apa yang kamu lakukan di sekolah seni bela diri Win?" Elton Su menatap pemuda di seberangnya. Dia mengenakan jubah hitam, tampan, matanya agak tajam, tetapi dia masih tersenyum. Hal itu membuat orang merasa tidak nyaman. Ketika Elton Su memandang pemuda itu juga melirik Elton Su dengan ringan, lalu menoleh ke Rone, dan berkata sambil tertawa, "Rone, aku di sini hari ini untuk membahas lamaran dengan Paman Rodi." "Lamaran? Siapa yang ingin menikahimu?" "Mimpi." Setelah Rone mendengar kata-kata itu, kekhawatiran muncul di wajahnya yang cantik. Masalah antara keluarga Luo dan keluarga Lin tidak sederhana, dan orang ini datang untuk melamar. Mendengar kata-kata itu, Rodi yang sedang di kursi utama memandang pria parubaya yang duduk di sebelahnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada datar, "Tuan Lin, kamu juga sudah melihatnya, dia tidak ingin menginginkan pernikahan ini." "Hehe, Rodi, urusan hidup anak ada di tangan oleh orang tuanya." Rone berkata seperti itu mungkin karena dia malu, jadi dia menolak. Di kota Shaoyang, sekolah seni bela diri Iron keluarga Lin kami dan sekolah seni bela diri Win keluarga Luomu berada di urutan teratas. Jika dua keluarga kami menjadi satu, maka kompetisi seni bela diri ini dapat dihindari. Selain itu, putraku adalah murid dari sekte besi-besi iblis, dan hanya dia yang pantas untuk Rone. Dari perkataan Pube Lin ada makna yang mendalam. Setelah kedua keluarga mereka menjadi satu, kompetisi besar seni bela diri tidak akan ada artinya, yang berarti bahwa keluarga Luo dapat mempertahankan diri. Rodi mencibir ketika mendengar kata-kata itu, dia tahu apa yang dilakukan Pube Lin. Sekarang setelah keluarga Luo sedang putus asa, ada seniman bela diri berbakat seperti Tony Lin di sekolah seni bela diri Iron. Sebagian besar rencana pernikahan ini adalah untuk melahap sekolah seni bela diri Win tanpa memindahkan apapun. 23/0. Memalingkan matanya, dia melirik seluruh aula seni bela diri Win, dan Rodi melihat bahwa banyak orang sedang menatapnya dengan penuh harap. Jelas, banyak orang di sekolah seni bela diri Win juga berharap pernikahan ini bisa terjadi. Namun, tentang pernikahan itu, Rodi tidak akan pernah menyetujuinya. "Tuan Lin, tetapi pernikahan antara anak muda, lebih baik jika mereka yang memutuskannya sendiri." Kata-kata Rodi membuat Rone merasa lega, sementara ekspresi Tony Lin berubah.
Meskipun dia tidak terlalu menyukai Rone, tidak ada pria yang akan menolak kecantikan yang luar biasa jika dia bisa mendapatkannya. Tuan Luo harus memikirkannya, ini baik untuk kita. Kamu juga harus tahu bahwa sejak generasi terakhir orang tua kita, karena sekolah seni bela diri kita, tidak tahu berapa banyak orang yang bertalenta mati. Aku benar-benar tidak ingin seperti itu lagi, kata Pu Beilin. Menyetujui kalian mungkin saja bisa terjadi, tapi aku punya satu syarat. Pada saat ini terdengar suara Rone, dan banyak mata tertuju padanya, melihat wajahnya yang tenang. Rodi mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan putrinya saat ini, tetapi dia telah mengatakan masalah pernikahan ini terserah padanya. Pu Beilin memandang Rone dan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apa permintaanmu, asalkan tidak terlalu banyak. Keluarga Lin pasti akan menyetujuinya. Aku ingin bertaruh dengan Paman Pube, kata Rone. Ketika Pube mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya, taruhan apa? Kompetisi seni bela diri akan dimulai dalam 2 hari lagi. Aku berharap masing-masing keluarga kami hanya meluncurkan murid yang masih muda untuk bertarung nanti, kata Rone. Begitu mudah. Pu Beilin mengerutkan kening dan menatap Rodi, berpikir gadis kecil ini sangatlah bodoh. Rone mengangguk dan berkata, semudah itu, tapi jika kamu kalah, aku harap kamu pindah dari kota Shaoyang. Jika kami yang kalah, kami bersedia menerima lamaran pernikahanmu itu. Bersambung. Bab 76. Perubahan Magic Carving True Spirit. Rone, omong kosong. Rone Judith baru selesai berbicara, Rodi langsung memarahinya. Dia tahu betul tidak ada yang bisa menandingi Tony Lin. Pu Beilin tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu suka bercanda, putraku sangat berbakat dan memiliki penampilan yang bagus. Jika kalian berdua dapat membentuk hubungan yang baik, itu adalah sebuah keberuntungan. Orang tua juga berharap pernikahan ini akan terjadi, tetapi kamu pikir kamu akan membuat taruhan yang tidak setara dengan kami, bahkan jika kami menang. Orang tuamu juga tidak akan setuju. Ada jejak kesedihan di mata Rone, Pu Beilin ini memang rubah tua. Dia tidak langsung setuju dengan taruhan yang tampaknya pasti menang, tetapi Rone tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia bertanya, kalau begitu jika seni bela diri win, kami bersedia untuk tunduk padamu, apakah Paman Pube berani bertaruh? Rone, sudah cukup. Rone baru selesai bicara, Rodi langsung memarahinya dengan keras. Kata-kata Rone jelas mengejutkan Rudi, sangat tidak mungkin untuk tunduk pada sekolah seni bela diri Iron. Pada saat ini, bahkan para murid dari sekolah seni bela diri Win juga terkejut, mereka jelas tidak mengerti apa yang dilakukan Rone. Bahkan jika tidak menyetujui untuk menerima pernikahan dengan keluarga Lin. Bahkan jika sekolah seni bela diri Win kalah dalam kompetisi itu, paling-paling itu hanya akan menyerahkan plakat aula seni bela diri. Blue Dragon mengerutkan kening dan melirik adiknya, dia masih sedikit mengerti adiknya. Rone biasanya tidak banyak bicara, tapi kali ini dia begitu bersemangat. Memikirkannya dengan hati-hati, dalam kompetisi aula seni bela diri, setiap aula seni bela diri akan mengirim 3 murid untuk bertarung. Awalnya mengundang Elton Su untuk membantu kali ini, Blue Dragon sudah memiliki 80% harapan kemenangan. Namun, sekolah seni bela diri Iron Uga memiliki beberapa murid dari sekte besi iblis. Jadi bahkan jika Elton Su sendiri yang menang, pasti masih ada 2 orang yang akan kalah. Karena Blue Dragon bagaimana murid sekte besi iblis, bahkan jika dia menerobos tahap Reiki murni, dia tidak akan bisa menang. Sebaliknya, kemungkinan kegagalan mencapai lebih dari 80%. Dan tindakan Rone seperti ini, meskipun diantar menang atau kalah, Blue Dragon tahu jelas kekuatan Elton Su dengan sangat baik. Bahkan dalam menghadapi Tony Lin dia tetap akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Blue Dragon juga mengkamung Rodi dan berkata, ayah, aku setuju dengan usul adik. Rodi tiba-tiba bingung, mengapa Blue Dragon juga membodohi dirinya sendiri. Pada saat ini, Pu Beilin memondong Rodi sambil tersenyum, dan berkata dengan sedikit bercanda, Rodi aku sangat tertarik dengan taruhan ini. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Rodi tidak berhenti berubah, tapi entah kenapa, Rodi tiba-tiba menjadi tenang ketika melihat anaknya yang tenang. Tatapan kejam melintas di matanya, dan dia berkata,
Karena Blue Dragon dan Rone bersikeras melakukan ini, ayah tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Balai Sekolah Seni Bela Diri Win akan diserahkan kepada mereka di masa depan, jadi ikuti saja apa yang mereka katakan. Hebat, luar biasa, oleh karena itu aku setuju dengan permintaan Rone. Pubelin tertawa. Mendengar ini, Rone bangkit untuk mengambil pena dan tinta, menulis 2 kontrak, dan kemudian menyerahkan salah satunya kepada Pubelin, dengan mengatakan, karena Paman Pube setuju, maka tanda tangani kontrak ini, 2 hari kemudian kita akan meminta pembawa acara untuk memutuskannya secara langsung. Pubelin melihat tulisan tangan halus di kertas putih, dan mau tidak mau menyipitkan matanya, gadis ini benar-benar akan meminta pembawa acara. Langkah ini membuatnya sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Sekolah Seni Bela Diri Win. Tapi taruhan kali ini, Sekolah Seni Bela Diri Iron pasti menang. Ketika Pubelin memikirkan ini, dia mencap sidik jarinya pada kontrak, dan menulis namanya. Setelah semuanya selesai, Pubelin dalam suasana hati yang baik, berdiri, dan tersenyum pada Rodi. Rodi, karena semua sudah selesai, aku tidak akan mengganggu lagi. Ketika Tony Lin melihat ini, dia bangkit dan berkata kepada Rone sambil tersenyum, calon istri yang baik, aku sangat puas dengan mas kawin yang kamu inginkan. Perkataan Tony Lin kepada Rone seketika membuat semua orang di aula seni bela diri berekspresi jelek, dan menatap punggung Tony Lin dengan marah. Di dalam hati mereka, Rone bukan hanya seorang wanita muda, tetapi juga seorang gadis yang mereka kagumi. Rodi membubarkan para murid di aula sekolah seni bela diri Win dengan wajah cemberut, dan kemudian bertanya kepada Rone dan Blue Dragon dengan sungguh-sungguh, bisakah kalian berdua memberitahu aku apa yang terjadi sekarang? Rone memandang Elton Su saat ini, dan berkata dengan sedikit tidak enak, kakak Elton Su, kompetisi nanti bergantung padamu. Alasan mengapa Rone menyatakan taruhan tadi adalah karena Elton Su juga sebenarnya tahu tentang kompetisi kota Shaoyang, tetapi hanya aula sekolah seni bela diri Win dan sekolah seni bela diri Iron yang memenuhi syarat untuk bersaing. Dan setiap sekolah mencetus 3 orang untuk bertarung satu sama lain. Awalnya, Elton Su berpikir Blue Dragon dapat menenangkan kompetisi ini setelah dia menembus tahap Reiki murni. Tetapi setelah dia melihat sekelompok orang dari sekolah seni bela diri Iron, di antara mereka ada 4 atau 5 prajurit dengan kultivasi spiritual sejati. Dan pria bernama Tony Lin sudah berada di tahap tengah Reiki murni. Namun, dia mungkin saja baru saja menerobos dan masih belum stabil. Namun meski begitu, dia tidak 100% yakin bahwa dia lebih baik dari Tony Lin. Tetapi jika tidak mencobanya, dan tetap bertanding 3 lawan 3, sekolah seni bela diri Iron akan kalah. Jadi Elton Su juga memikirkan cara seperti itu bukanlah solusi. Tentu saja, dia tidak yakin Rodi akan setuju. Namun di antara mereka ada Rone, gadis ini sangat kejam hingga dia bahkan memberikan syarat pada sekolah seni bela diri Iron. Blue Dragon juga berkata dengan sungguh-sungguh kepada Elton Su, kakak Elton Su, tolong. Aku akan melakukan yang terbaik. Elton Su melambaikan tangannya, tetapi tidak banyak bicara. Rone berkata, jika Elton Su kalah, aku ingin meminta maaf kepada keluarga atas kematianku. Elton Su menjadi terkejut, langsung merasa sakit kepala, selagi Blue Dragon menjelaskan kepada Rodi. Setelah mendengar perkataan Blue Dragon, Rodi juga memandang Elton Su dengan sungguh-sungguh dan berkata, tolong lakukan yang terbaik untuk pertempuran ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu dalam 2 hari terakhir, katakan saja. Selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukannya untukmu. Paman jangan terlalu sungkan, Rone dan kalian sudah mempercayakan padaku. Aku akan mencoba yang terbaik, dan membantumu memenangkan pertempuran ini. 2 hari ke depan aku perlu berlatih. Jika kamu bisa menyiapkan, sebaiknya siapkan aku 200 ramuan. Saat pertempuran di hutan hantu berkabut, tubuhnya belum pulih sampai sekarang, Elton Su berharap untuk menstabilkan jurus cahaya ilusi sebelum kompetisi dimulai. Rodi menyetujui permintaan Elton Su tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, Elton Su dibawa Rodi ke satu ruangan yang dilapisi batu. Aku telah meminta seseorang untuk menyiapkan barang yang kamu inginkan. Kamu bisa bermeditasi di sini dengan tenang, dan tidak ada yang dapat mengganggumu. Setelah Rodi selesai berbicara, dia berjalan keluar dari ruang batu itu dan menutup pintu.
Elton Su melihat ke seluruh ruangan batu sedikit, lalu duduk bersila di batu yang datar dan mulai menyesuaikan dirinya. Setelah beberapa saat, Elton Su sudah menyesuaikan tubuhnya dalam keadaan yang terbaik. Pada saat ini, pintu batu didorong terbuka, Rone tiba-tiba masuk, menyerahkan storage ring kepada Elton Su, dan berkata, "Kakak Elton Su, bahan spiritual kamu ingin semuanya ada di sini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu hanya perlu menarik kabel tipis yang menghubungkan bagian luar ini, kami bisa mencari tahu." Rin menunjuk ke kabel merah kecil di dekat dinding, lalu berjalan keluar dari ruang batu. Setelah semuanya tenang, Elton Su menghela nafas panjang, mengambil storage ring yang dibawa Rone. Ramun spiritual di storage ring bergegas keluar, hampir memenuhi seluruh ruangan batu. Paman Rodi benar-benar rela. Elton Su melihat ramuan spiritual yang memenuhi ruangan. Ada sekitar 5 atau 600 ramuan spiritual, dan semuanya adalah ramuan spiritual kelas 3 dan 4. Elton Su hanya menginginkan 1 atau 200. Bagi Rodi, selama dia bisa mempertahankan kehormatan yang ditinggalkan leluhurnya, selama dia bisa menjaga kebahagiaan putrinya, ini bukan apa-apa. Elton Su mengambil satu materi spiritual dan meletakkannya. Setelah itu ada ledakan cahaya terang, materi spiritual itu tiba-tiba menghilang. Flame Demon Sword terbakar dengan api bersuhu tinggi, perlahan terbang. Api dari Flame Demon Sword dapat langsung memurnikan materi spiritual kelas 1 dan 2, tetapi materi spiritual kelas 3 dan 4 membutuhkan sedikit waktu. Materi spiritual kelas 4, di bawah pemurnian api suhu tinggi, secara bertahap meleleh seperti es dan salju. Dalam waktu sekitar 10 menit, materi spiritual disempurnakan menjadi massa energi merah pucat. Dan dalam nyala api, energi beberapa kilogram itu perlahan-lahan menyusut. Warnanya semakin gelap seiring berjalannya waktu. Dan kekuatan obat di dalamnya juga semakin murni. Setelah lebih dari 10 menit, itu menyusut hampir setengahnya. Setelah melihat ini, Elton Su tidak lagi ragu, dia menariknya keluar dan menelannya. Energi murni mengalir, lalu mengalir ke pusat energo, dan ditelan oleh Magic Carving True Spirit, dan kemudian Magic Carving True Spirit meletus dengan daya hidup pedang. Begitu daya hidup pedang yang tercampur muncul, itu secara otomatis mengalir keluar dan kembali ke meridian. Dengan pergantian konstan seperti itu, daya hidup pedang menjadi semakin murni. Daya hidup pedang segar terus-menerus ditelan oleh roh Magic Carving True Spirit, dan kemudian memuntahkan daya hidup pedang yang tercampur. 23/0. Berulang kali, di tengah Magic Carving True Spirit, daya hidup pedang seperti cairan berangsur-angsur mengembun, dan terus memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Waktu terus berlalu, 2 hari telah berlalu, di dalam Magic Carving True Spirit, 3 jurus pedang seperti cairan telah dipadatkan. 3 resimen energi pedang yang berbentuk seperti segitiga, terus berputar. Elton Su sangat menyadari situasi ini, ketika dia melihat dia berhasil, dia siap untuk berhenti berlatih. Namun, pada saat ini Magic Carving True Spirit terbuka secara tidak sadar, pusat energi menyedot esensi pedang seperti ada lubang hitam. Elton Su awalnya terkejut. Dia mengangkat tangannya dan meraih material. Dia melemparkannya ke Flame Demon Sword untuk memperbaikinya menjadi energi murni dan menyuntikkannya ke meridian. Kemudian energi ini terus-menerus dilahap oleh Magic Carving True Spirit. Materi spiritual di ruang batu secara bertahap menurun sampai materi spiritual terakhir juga disempurnakan. Magic Carving True Spirit di pusat energi menelan daya hidup pedang terakhir, dan segera melebarkan akupnya, kemudian tiba-tiba terbang keluar dari pusat energi, melompat ke meridian Elton Su. Beberapa meridian yang belum pernah dikembangkan secara brutal dilewati oleh Magic Carving True Spirit. Seluruh tubuh Elton Su bergetar hebat karena ini, dan Magic Carving True Spirit melompat keluar dari rute meridian yang lebih rumit, kemudian kembali ke pusat energi. Pada saat ini, Magic Carving True Spirit hampir menyusut menjadi sebuah lingkaran. Dia membuka mulutnya dan daya hidup pedang mengalir keluar. Daya hidup pedang berputar di sekitar meridian yang baru, dan masuk ke Magic Carving True Spirit, dan cahaya biru di sekitar Magic Carving True Spirit menjadi semakin kental dan cerah. Bersambung.